Bab 855. Dia kenapa? Cinta Guan marah dan tak kenal takut, bahkan saat mengetahui bahwa Jerry yang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja setelah Winata Guan mengakhiri hidupnya sendiri. Jerry yang mengerutkan kening, bukankah kamu seharusnya menjadi dalang di balik semua ini? Jika bukan karena kamu merancang pembunuhan seorang gadis yang tak bersalah, bagaimana mungkin aku datang ke sini? Jadi, kamu yang membunuh ayahmu dan master hebat dari keluarga Guan. Kata-kata Jerry yang sangat kasar. Setiap katanya seperti pisau yang menusuk hati cinta Guan. Tatapan cinta Guan penuh keputusasaan melihat Winata Guan tergeletak di genangan darah. Kamu benar, ini semua kesalahanku. Cibir dia. Setelah itu, dia tiba-tiba berdiri dan menatap Jerry yang dengan kebencian yang intens. Ayahku mati karena aku, tetapi kamu adalah algojo sejati yang membunuhnya. Tak peduli seberapa kuat kamu, jika kamu berani melawan keluarga Guan, kakekku tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Wajah cinta Guan penuh kebencian saat dia menatap Jerry Yang. Ia menggertakkan giginya dan berkata, aku akan menunggumu di bawah sana. Aku percaya hari itu tidak akan terlalu lama. Setelah itu, cinta Guan meluncur ke arah tiang di sebelahnya. Saat kepalanya hampir membentur tiang, tubuh Jerry yang seperti bayangan dengan cepat mendekat. Lepaskan aku, teriak cinta Guan ditahan tiba-tiba oleh Jerry Yang. Nyawamu, diinginkan saudaraku. Dia belum mengizinkanmu mati, bagaimana bisa kamu mati? Cibir Jerry yang penuh dengan ejekan. Sebelum dia datang, Charles Ma telah memintanya untuk menjaga nyawa cinta Guan. Tampaknya dia berniat membalas dendam secara pribadi atas adik perempuannya. Kata-kata Jerry yang membuat seluruh tubuh cinta Guan merinding. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sebagai keturunan langsung keluarga kerajaan Guan akan terdorong ke situasi yang putus asa seperti ini. Bahkan mati pun juga tidak bisa. Piak. Jerry yang memberikan memukul cinta Guan pingsan. Saat itu, ponsel Jerry yang tiba-tiba berdering dan suara Ken Kokian terdengar, Kak Chen, Gisela telah diculik. Boom! Amarah Jerry yang sangat besar meledak dalam diri ketika mendengar kata-kata Ken Kokian. Siapa? Tanya Jerry Yang. Gisela sudah terluka parah dan dokter baru saja mengatakan jika luka itu terkena pukulan berat bisa menyebabkan cacat permanen. Itulah sebabnya mengapa Jerry yang mengatur Ken Kokian menjaga Gisela di rumah sakit. Namun, dia tidak pernah menyangka ada yang masih bisa menculik Gisela, bahkan dengan perlindungan Ken Kokian. Ada 4 orang master dan kekuatan masing-masing sama denganku. Pemimpin mereka bahkan lebih kuat dari aku. Ujar Ken Kokian dengan suara serak dan napasnya masih kacai. Terlihat jelas, Ken Kokian terluka. Baik. Aku mengerti, jawab Jerry yang menarik napas dalam-dalam dan berusaha untuk tetap tenang. Oh ya, bagaimana kondisi Michelle sekarang? Tanya Jerry yang lagi. Ken Kokian berada di rumah sakit, pasti tahu kondisi Michelle sekarang. Dia masih dalam perawatan dan kondisi detailnya belum diketahui. Charles Ma terus menunggu di luar ruang gawat darurat. Ujar Ken Kokian. Baiklah, pergilah ke puncak awan sekarang. Jika ada yang tidak normal, laporkan kepadaku segera. Karena Gisela telah dipastikan diculik oleh 4 orang dengan kekuatan sebanding dengan Ken Kokian, selain keluarga kerajaan, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Selain itu, atur seseorang untuk mengurus tempat kejadian di pinggiran timur, aku akan mengirimkan lokasinya padamu sekarang. Setelah itu, Jerry yang menutup teleponnya. Terlalu banyak yang terjadi dalam satu hari dan Jerry yang tiba-tiba merasakan kekacauan. Michelle diam-diam menjadi target pembunuhan dan nyawanya sekarang tidak pasti. Gisela yang sudah terluka parah diculik dari rumah sakit dengan paksa. Pikiran Charles Ma saat ini sepenuhnya tertuju pada adik perempuannya. Jika Michelle berhasil bertahan, itu akan sangat baik, tetapi jika tidak, apakah dia bisa menerima kenyataan yang kejam ini? Bahkan Ken Kokian terluka parah. Sekarang, orang-orang terkuat di sisi Jerry Yang, Charles Ma dan Ken Kokian, tidak dapat mempertahankan kondisi terbaik mereka. Untuk pertama kalinya, dia merasakan bahaya yang serius.
Mungkin, seharusnya aku tidak tetap tenang. Jerry yang bergumam, mungkin, hanya dengan mengendalikan desa Emperor baru bisa melindungi orang-orang di sekitarku. Tepat pada saat itu, beberapa mobil off-road hitam tiba satu persatu. Mereka adalah master pasukan bayangan. Ketika mereka melihat jenazah yang berserakan di tanah, ekspresi wajah mereka langsung berubah dan penuh dengan ketidakpercayaan. Kak Chen, pemimpin pasukan bayangan mendekati dan dengan hormat berkata, "Kak Chen, tempat kejadian sudah dibersihkan, semua CCTV sudah dihancurkan. Apakah kamu memiliki instruksi selanjutnya?" Jerry yang melirik Cinta Guan yang tergeletak di kakinya dan berkata, bahwa perempuan ini, awasi dia dengan ketat dan jangan biarkan dia mengakhiri hidupnya sendiri. Baik, jawab pemimpin pasukan bayangan dan segera mengatur seseorang untuk mengikat tangan dan kaki Cinta Guan, lalu menyumpal sehelai kain di mulutnya agar tidak menggigit lidahnya sendiri. Mereka datang dan pergi dengan terburu-buru. Pasukan bayangan bergerak dengan cepat. Hanya dalam beberapa menit, halaman Villa pulih seperti semua. Kecuali bau darah yang kental masih tercium di udara, tidak mungkin diketahui bahwa puluhan orang telah mati di sini beberapa saat yang lalu. Jerry yang pergi ke rumah sakit. Karena Gisela telah dibawa pergi dengan paksa oleh 4 master yang setingkat dengan Ken Kobiao, akan sulit untuk menemukannya. Karena mereka ingin membawa pergi Gisela, mereka pasti memiliki alasan mereka sendiri. Mungkin nanti akan ada yang menghubungi dia. Namun, meskipun Jerry yang sudah tiba di rumah sakit, tidak ada yang menghubunginya. Dia pergi ke pintu masuk ruang gawat darurat melihat Charles Ma gelisah berjalan bola-balik dengan mata merah. "Kak Chen, kamu sudah datang." Melihat Jerry yang, di mana orang-orang dari keluarga kerajaan Guan? Tanya Charles Ma mendekat dengan cemas. "Selain Cinta Guan, semuanya sudah mati." Jerry yang menjawab, "Aku memerintahkan pasukan bayangan untuk membawa pergi Cinta Guan. Jika kamu ingin dia mati, bisa meminta mereka bertindak sekarang." Charles Ma menggelengkan kepala dan menggertakkan gigi, "Mari kita tunggu Michelle sadar dulu." Kedua saudara ini menunggu di pintu masuk ruang gawat darurat. Setiap menit berlalu dan tidak ada tanda-tanda Michelle dibawa keluar. Sampai hari senja, pintu ruang gawat darurat terbuka dan tandu Michelle dikeluarkan. "Michelle," wajah Charles Ma langsung cerah dan buru-buru mendekat. Saat mayat dibawa keluar tubuh mereka akan ditutupi kain putih, tetapi Michelle tidak, itu artinya dia masih hidup. Namun, Michelle dibalut perban dari kepala hingga kaki, seperti bakpao. "Kak Ai, bagaimana keadaan Michelle?" Jerry yang melihat emosi Irene tidak beres, terutama ketika dia melihat Charles Ma, wajahnya penuh dengan kesedihan. Hal ini tiba-tiba membuat Jerry yang merasakan firasat yang sangat buruk. Charles Ma juga segera melihat Irene dan berkata, pengobatannya pasti berhasil. "Michelle sudah melewati masa kritis, kan?" Irene tidak berbicara dan air matanya tiba-tiba mengalir. Boom! Melihat Irene menangis, hati Charles Ma tiba-tiba dipenuhi dengan perasaan gelisah yang kuat. "Apa yang terjadi pada Michelle? Katakan dengan jujur padaku, aku bisa menanggung apapun hasilnya." Charles Ma hampir gemetar saat mengucapkan kata-kata tersebut. Bersambung.